Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri dalam sekilas info di Pelanta Amko Channel. Sejarah mengajar kita supaya lebih dewasa. Begitu kata pujangga. Sejarah yang mana? Kalau sejarah yang keliru atau sejarah yang kebenarannya diputar balikkan, ini hanya akan memperbodoh kita. Sebagai contoh misalnya, sedari SD kita sudah dihidangkan dengan sejarah yang salah. Guru mengajar kita bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 3,5 abad. 3,5 abad bukan masa waktu yang pendek, 350 tahun. 350 tahun sebelum proklamasi 17 Agustus 1945 sudah adakah Indonesia? Jika dihitung dari kedatangan pertama VOC ke Batavia, Jakarta sekarang, di mana VOC datang pada tahun 1596, bawah pimpinan Cornelis de Houtman, memang 350 tahun sebelum proklamasi. Persoalannya, apakah kedatangan VOC di tahun itu sudah dibilang menjajah? Atau sudah adakah Indonesia ketika itu? VOC itu sendiri bukan negara. VOC adalah nama Persatuan Perusahaan India Timur, dan dia datang ke Nusantara untuk berniaga, mencari rempah-rempah di Nusantara ini yang sememangnya kaya dengan rempah-rempah, emas, biji timah, dan lain sebagainya. Menurut hemat saya, ini adalah sebuah penghinaan kepada leluhur kita. Nenek moyang kita bukan bangsa yang bodoh yang rela dijajah 350 tahun. Sebelum abad ke-19 atau berakhirnya Empayar Pegaroyong Minangkabau adalah sebuah negara yang berdaulat. Kekuasaannya sampai ke semenanjung tanah Melayu. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Semua berdaulat dan merdeka di wilayah takluk masing-masing. Kita tinggalkan bab ini, kita kembali ke judul topik kita, yaitu lahir di Johor, besar di Pegaroyong, dan berkuasa di Siak. Pendiri kerajaan Siak Indrapura adalah raja kecil dari Pegaroyong, atau orang Melayu bilang raja kecil dari Pegaroyong. Raja kecil dari Pegaroyong adalah gelaran dari Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah adalah anak Sultan Johor, yaitu Sultan Mahmud yang mangkat di Julang. Sultan Abdul Jalil dibesarkan di Pegaroyong. Loh, kok bisa anak Sultan Johor di tanah Melayu tapi dibesarkan di Pegaroyong? Begini ceritanya. Ayandanya Sultan Mahmud dibunuh oleh Panglima Bentan ketika Baginda hendak melaksanakan sholat Jumat di halaman masjid. Kalau kita ceritakan kronologisnya terlalu panjang, kita fokus saja pada topik kita, dan bab itu kita bincang di lain waktu nanti. Oleh karena huru-hara di kerajaan Johor ketika itu dan keselamatan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah terancam, maka pembesar istana melarikan Baginda ke Pegaroyong, dan ketika itu beliau masih kecil. Sultan Abdul Jalil adalah saudara sepesusuan Sultan Indermansyah, anak Sultan Ahmad Shah, Raja Pegaroyong. Sultan Indermansyah lebih tua sedikit berbanding Sultan Abdul Jalil. Setelah dewasa, Sultan Abdul Jalil berangkat ke Johor dengan tujuan ingin membalas kematian ayandanya Sultan Mahmud. Pada tahun 1718, Sultan Abdul Jalil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus menobatkan dirinya sebagai sultan dengan gelar yang di Pertuan Besar Negeri Johor. Hanya 4 tahun saja, sebab pada tahun 1722 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman, anak bendahara Johor, yang juga menuntut hak atas tahta Johor. Atas bantuan pasukan bayaran dari Bugis, Raja Sulaiman kemudian berhasil mengkudeta tahta Johor, dan Raja Sulaiman menobatkan dirinya menjadi penguasa Johor. Raja Sulaiman ini adalah abang ipar Sultan Abdul Jalil. Istri Sultan Abdul Jalil adalah adik Raja Sulaiman. Perang saudara ini memaksa Sultan Abdul Jalil pindah ke Bintan, dan pada tahun 1723 Sultan Abdul Jalil mendirikan kerajaan baru di sehiliran Sungai Siak dengan nama Siak Indrapura. Kerajaan Siak Indrapura bertali ke Pegaroyong karena Sultan Abdul Jalil adalah adik sepesusuan Sultan Indermansyah yang memerintah di Pegaroyong. Sultan Abdul Jalil adalah anak Raja Johor.
Jadi kerajaan-kerajaan ini bertali seperti yang diucapkan oleh Raja Melewar, pendiri kerajaan Negeri Sembilan. Sepena beraja ke Johor, bertali ke Siak, dan bertuan ke Minangkabau. Dari cerita ringkas ini, dapatlah kita menilik kembali 350 tahun sebelum proklamasi, adakah kerajaan-kerajaan ini di dalam cengkaman penjajahan Belanda? Dan jika kita telah sejarah awal Belanda menerima tantangan dari bangsa kita, seperti perang di Penegoro di Jawa Tengah, perang Padri di Minangkabau, atau perang Aceh, apakah di Penegoro berjuang untuk Indonesia, atau Tuanku Membonjol, Tengku Umar, Cik Ditiro, Patimuras, Sisinga Mengaraja, dan lain-lain pahlawan yang kita pelajari dulu, adakah mereka berjuang atas nama Indonesia? Jawabannya tentu tidak, sebab Indonesia ketika itu belum ada. Jadi batal sejarah Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ada yang coba memperhalus bahasanya biar sejarah tetap bicara. Belanda menjajah Nusantara selama 350 tahun. Walau diperhalus, saya pribadi tetap tidak setuju, sebab abad pertama dan kedua VOC masih rakan bisnis raja-raja dan sultan-sultan di Nusantara ini. Oke bro, terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terlebih terkurang saya Khairullah Al-Basri, memohon maaf. Nantikan video kami yang berikutnya. Jumpa lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.